Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita tidur, mari kita belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-13. Saya membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam teks yang kita baca ini, kita belajar satu tema: jadikan tubuhmu senjata kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup ini manusia memiliki hak untuk menentukan dan memilih menggunakan tubuhnya, baik digunakan untuk kelaliman, untuk dosa, dan juga untuk kebaikan, untuk kemuliaan Tuhan. Manusia punya hak, dan Allah memang memberikan kebebasan kepada manusia. Kalau kita melihat di jalan-jalan, kita melihat beberapa artis-artis dan juga preman-preman, mereka membuat tato di tubuh mereka, dan itu adalah hak mereka. Tidak ada satupun yang memiliki hak di dunia ini untuk mengatur tubuh kita. Kecuali firman Tuhan. Kita memiliki kebebasan di situ. Tubuh kita ini bisa kita menjadikan senjata kelaliman, dalam arti kita hidup ini, daging ini, tubuh ini di dalam dosa. Bisa juga kita menggunakan tubuh ini menjadikan sebagai senjata kebenaran, atau hidup kita di dalam tubuh ini untuk hormat kemuliaan Allah. Jelas di dalam teks yang kita baca tadi, Bapak Ibu, bahwa ketika kita hidup menyerahkan anggota tubuh kita terhadap dosa, sesungguhnya kita sudah menjadikan tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Dan yang kedua, dalam teks yang kita baca tadi, kalau kita menyerahkan tubuh kita kepada Allah, sudah menyerahkan hidup ini dan menjadikan hidup ini, tubuh ini secara khusus, menjadi alat, senjata
kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin timbul pertanyaan, kenapa bisa tubuh ini dapat menjadi senjata kebenaran? Kalau kita menjaga hidup kita, tubuh kita, itu artinya kita sedang menjalankan kebenaran firman Allah dan orang melihat. Dan itu sudah menjadi senjata. Bagaimana kita mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau bukan dengan menjaga kekudusan dalam tubuh ini, memberikan contoh dan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa juga tubuh ini menjadi senjata kelaliman seperti yang saya jelaskan tadi bagi orang-orang di sekitar kita. Bisa tubuh ini menjadi bumerang, menjadi batu sandungan terhadap orang-orang di sekitar kita. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu dulu namanya tempat prostitusi terbesar di Asia itu di Gang Doli. Kan itu semua menjual tubuh, menjadikan tubuh ini sebagai budak seks, dan itu hidup dalam dosa, dan itu sudah menjadi senjata kelaliman. Nah, kalau tubuh ini mau jadikan sebagai senjata kebenaran, yang pertama yang Bapak Ibu lakukan dan saya, membuat hidup kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Lidah ini Bapak Ibu itu adalah anggota tubuh. Tapi kalau perkataan-perkataan kita mengeluarkan perkataan yang penuh dengan kebencian, penuh dengan keserakahan, penuh dengan kata-kata yang jahat, sesungguhnya kita sudah menyerahkan tubuh ini kepada kelaliman. Tetapi ketika tubuh ini kita gunakan untuk menolong orang lain melalui kata-kata kita saja, jangankan bentuk barang untuk kita lakukan. Ini saya bicara tubuh. Bagaimana perkataan lidah kita memberikan kekuatan kepada orang-orang yang saat ini sedang mengalami namanya masalah, sedang putus asa. Mereka yang hidupnya dari kegelapan, hidup di dalam dosa, hidup dalam mabuk-mabukan dan perzinahan. Kita datang kepada mereka dan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui anggota tubuh, mulut, dan lidah kita. Sesungguhnya itu sudah menjadi senjata kebenaran untuk menolong orang lain. Kalau kita membaca Bapak Ibu di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 15, begini firman Tuhan, "Tidak tahukah kamu
bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus. Tubuh kita itu adalah anggota Kristus. Artinya tubuh ini harus kita gunakan, harus kita jadikan sebagai senjata kebenaran. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Banyak orang-orang Kristen saya temukan ya dalam perjalanan pelayanan saya, begitu beragam-ragam. Ada yang suka gosip, suka menceritakan orang lain, suka menfitnah, suka berpikir negatif terhadap sesamanya. Sesungguhnya dia sedang menyerahkan, bahkan sudah menyerahkan tubuhnya sebagai senjata kelaliman. Bapak Ibu, saya mau mengajarkan kepada kita dan mengajak kita, mari kita menyerahkan tubuh ini sebagai senjata kebenaran, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bukan lagi mereka tersakiti karena kita, tetapi mereka dimotivasi, dibangunkan, dikuatkan karena keberadaan kita. Selamat malam Bapak Ibu, selamat istirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.